Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, terima kasih. Selamat pagi bagi para pendengar Radio Republik Indonesia Manado lewat siaran kami di 94,5 FM dan juga di Pro 1 dan juga di lewat RRI kanal YouTube dan informasi lainnya. Saya Miki Kodowati pagi hari ini akan mengawal dialog interaktif dengan topik panen jagung distribusi ke mana. Saat ini sudah hadir dari Kepolisian Polda Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara diwakili dari Pak Kepala Biro SDM Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Slamet Waluni. Selamat pagi Pak Karo. Ya, selamat pagi Pak Maki. Ya, dan Pak Karo ini dari Polda Sulawesi Utara, mereka hadir dalam panen jagung atau penanaman jagung ini mewakili juga sebagai kontrol kepada petani, kelompok-kelompok tani yang ada. Dan juga di samping kiri saya juga sudah hadir Pak Pimpinan Wilayah Bulog Sulawesi Utara, Pak Armin Torang. Selamat pagi Pak Armin. Selamat pagi Pak Melki. Ya, dan tidak ketinggalan juga ini lewat Zoom sudah ada Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia, Pak Yasin Muhammad. Selamat pagi Pak Yasin lewat Zoom. Pak Meki nggak kedengaran. Ya, selamat pagi Pak Yasin Muhammad selaku Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia. Selamat pagi Pak Meki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa tahu Bapak di mana ini posisi Pak? Di Gorontalo lah. Oh, di Gorontalo. Oke, kita ke Pak Karo SDM juga dulu karena dari pihak kepolisian juga yang memiliki peran penting dalam kegiatan baik dari penanaman jagung sampai panen jagung yang ada di Sulawesi Utara. Sudah sekian banyak hektar, ribuan hektar yang dilakukan dari pihak kepolisian Polda Sulut, bukan hanya Polda Sulut, Polres, bahkan juga sampai jajaran ke Polsek sendiri. Nah ini Pak Karo, sudah masuk kuartal keempat. Nah bagaimana dengan dari penanaman jagung dari kuartal 1, kedua dan ketiga, dan mungkin hasil panennya bagaimana sampai saat ini? Seberapa besar luas yang di lahan yang ditanam ini atau dipanen? Ya, baik Pak Meki, mungkin sebelum itu kalau boleh saya jelaskan dulu Ya, bahwa silakan. Dalam hal penanaman jagung ini Polda Sulawesi Utara merupakan salah satu institusi yang mendapatkan tugas sebagai salah satu yang berpartisipasi untuk program ketahanan pangan secara umum ya. Jadi terkait dengan program ketahanan pangan sebagai salah satu astacita dari Presiden RI saat ini, Polri membuat atau menyusun 4 program Pak Meki. Jadi yang pertama pekarangan pangan bergizi, kemudian pemanfaatan lahan produktif, kemudian pengawasan distribusi dan juga rekrutmen bintara kompetensi khusus. Ya. Nah, untuk penanaman jagung ini merupakan salah satu dari program 2 yaitu pemanfaatan lahan produktif. Ya. Dan Polri concern di penanaman jagung ya. Nah, kemudian untuk cara bertindaknya yaitu Polri bukan menanam jagung, ya, tapi memberdayakan dan membina kelompok-kelompok tani. Ya, nah, sehingga mereka ya memanfaatkan lahan-lahan yang sebelumnya tidak digunakan tidak atau tidak disentuh. produktif. Ya, termasuk lahan-lahan Polri yang mungkin bisa dimanfaatkan sehingga bisa mendukung program ketahanan pangan ini. Ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, nah kalau sudah masuk ke situ sudah mulai dari panen. Mungkin bibitnya dari mana begitu melakukan penanaman Pak? Ambil dari mana? Ya, jadi
dengan kita memberdayakan kelompok-kelompok tani yang ada, ya, kita untuk bibit ini sebenarnya banyak. Yang salah satunya kita juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi. Kemudian juga kita beberapa petani binaan kita yang kita bina melalui Babin Kamtipmas, melalui unsur-unsur lain yang ada di masyarakat, itu juga bisa juga membeli secara harga ekonomi di pasar bibit-bibit yang unggul. Kira-kira seperti itu di Sulawesi Utara. Kita ke pimpinan wilayah Bulog Sulawesi Utara dan Gorontalo, Pak Armin Tora. Bulog sendiri bagaimana? Ada programnya. Begitu kalau umpama sudah dipanen, masuk apakah memang harus ke Bulog atau bisa dijual bebas dari para kelompok tani ini, Pak Armin? Ya, baik. Makasih Pak Melki. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa Bulog sesuai dengan penugasan dari pemerintah lewat Inpres nomor 10 tahun 2025 di mana Bulog diberikan penugasan untuk melakukan penyerapan jagung hasil produksi petani. Kemudian lewat keputusan Badan Pangan Nasional kami juga diberikan penugasan untuk menyerap jagung petani, kelompok tani, kemudian juga Gapoktan, termasuk juga lewat mitra produsen jagung. Dan dari penugasan itu ditujukan dalam rangka satu, melindungi petani dengan harga minimal sesuai dengan Inpres. Kemudian dari pengadaan itu nanti pemerintah diharapkan akan mendapatkan cadangan jagung pemerintah yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan stabilisasi harga jagung pakan, Pak. Tadi pertanyaannya Pak Melki, apakah semua hasil produksi itu harus diserap oleh Bulog? Sebenarnya instrumen yang diberikan oleh pemerintah ini lewat Bulog dalam menjaga harga minimal di petani itu sehingga tidak berada di bawah itu. Dengan kondisi seperti itu maka pemerintah berharap dengan harga minimal tersebut petani tidak akan mendapatkan kerugian. Harga minimal sekarang berapa? 5.500 per kilogram untuk kadar air 18 sampai dengan 20%. Dan saat ini kami telah melakukan penyerapan hasil produksi petani sudah sekitar ada hampir 60%. Hampir sekitar 6.000 ton dari target terakhir kita itu adalah sekitar 10.000 ton. Dan dari 6.000 ton ini sudah kami serap juga dari jagungnya binaannya Polri cukup besar, Pak. Sudah mencapai 30% dari total penyerapan Bulog. Dan sebagian juga kami serap lewat di luar binaannya Polri termasuk juga dari mitra-mitra produsen jagung. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa dengan adanya instrumen ini maka diharapkan harga di petani itu bisa terlindungi pada harga yang minimal. Tidak menimbulkan kerugian bagi petani. Nah, dari Bulog sendiri apakah ini hanya ditampung atau bisa dikeluarkan atau dijual para pembeli seperti kepada Asosiasi Pengumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia ini? Dari kegiatan melindungi petani ini maka Bulog akan mendapatkan stok. Pemerintah akan mendapatkan stok yang disebut dengan cadangan jagung pemerintah. Ini untuk kebutuhan pakan. Dan saat ini pada bulan September, akhir Oktober ini, awal Oktober ini, kami diberikan penugasan untuk menyalurkan cadangan jagung tadi yang sudah kami beli tadi kepada peternak. Dan di Sulawesi Utara ini sudah mulai kami juga salurkan kepada ada beberapa peternak yang sesuai dengan keputusan dari pemerintah. Kalau sudah cadangan sudah dikeluarkan berarti sudah stok di Bulog sudah makin menipis, habis atau? Tetap masih ada. Bahkan sebagian dari stok kami akan kami kirim untuk membantu di luar dari Sulawesi Utara. Dan ini sudah mulai kami kirim ke Jawa. Ya, kita ke Pak Yasin Muhammad ini sebagai Ketua Asosiasi Pengumpul Pedagang Produsen Jagung ini. Selamat pagi Pak Yasin. Jadi bagaimana? Sudah didengar tadi. Apakah Pak Yasin sudah ada kerjasama dengan Bulog ini untuk membeli jagung yang ditampung di Bulog ini, Pak Yasin, dari Gorontalo? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Armin Tora, Pimil Bulog, Gorontalo, Sulawesi Utara, Pak Karo SDM, Pak Slamet. Ini berarti hopengnya atau temannya Pak Doni ya.
Karo iya. SDM Polda Gorontalo. Iya, Alhamdulillah Pak, hari Rabu tanggal 8 Oktober saya turut hadir juga dalam rangka peresmian gudang ketahanan pangan milik Polda Gorontalo yang berlokasi di Bengohulawa, di mana kapasitas itu 1.000 ton. Nah, tentunya kehadiran dari fasilitas gudang ini bukan hanya sebagai simbol dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga ini merupakan jawaban dan harapan dari ribuan petani termasuk di Gorontalo supaya hasil jagung mereka itu bisa dibeli, ditampung oleh para pemangku kepentingan terutama dari pihak Bulog. Perlu saya sampaikan Pak, pada tahun 2025 ini Januari sampai dengan akhir September Provinsi Gorontalo itu sudah mengirimkan jagung. Ya, kami ada 11 perusahaan mengirimkan jagung itu sebanyak 417.000 ton dengan nilai 2,29 triliun. Di mana paling banyak yang kita kirim itu ke Jakarta, ke Surabaya, kami juga kirim ke Medan, ke Banjarmasin, Padang, Lampung, dan Cirebon. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, untuk minggu ini Pak Ermin, kami dari pihak perusahaan membeli jagung, minggu ini Pak ya, Rp5.700 dengan kadar air di atas 20%, dan 5.900 kadar air di bawah 14%. Di mana harga di Jawa itu sekarang di sekitar 6.800 sampai dengan 6.900 rupiah per kilo untuk di tingkat feed mill dan peternak. Harga ekspor jagung untuk FOB Pelabuhan Anggrek Pak itu masih rendah, di mana harganya 330 US. Kalau kita kurs dengan dolar hari ini 16.555, berarti kalau kita ekspor jagung ini ke luar negeri itu hanya Rp5.463, tentunya kecil. Nah, pertanyaan tadi dari Pak Megi bahwa apakah ada kerjasama? Oh, memang kami kerjasama dengan pihak Bulog, terutama Bulog Gorontalo, terutama perusahaan kami Pak Ermin, saya lapor sudah sekitar 100 ton lebih sedikit Pak masuk di Bulog karena kami lama, ya? Iya, mitra dengan Bulog. Cuman begini Pak Megi, ini juga mungkin dari pihak Bulog, memang pihak Bulog mempunyai standar yang begitu ketat mengenai kualitas jagung. Iya, kadar air ya. Ya, kalau kadar air sih nggak masalah Pak. Karena kadar air biasanya kalau kami perusahaan punya dryer itu pasti di bawah 14%. Yang menjadi masalah yaitu adalah aflatoksin. Aflatoksin itu di bawah 50 ppm. Nah, kalau di bawah 50 ppm Pak, memang ya mana cadangan jagung pemerintah ya kami salut juga bahwa memang karena ini disimpan lama Pak. Karena cadangan jagung pemerintah ini disimpan lama, tentunya aflatoksin itu harus di bawah 50 ppm. Dan pada hari Rabu itu mungkin saya juga menghadiri, Pak Wapres juga sempat menyinggung itu Pak Ermin. Iya kan, jadi rupanya ini isu nasional ini. Jadi isu nasional itu mengatakan bahwa wah, ini susah kita baik petani, kelompok tani, mitra masuk ke gudang Bulog itu dengan kadar aflatoksin di 50 ppm. Malah Pak Wapres mengatakan bahwa ini tolong dibicarakan lagi oleh pemangku. Aflatoksin itu apa Pak? Aflatoksin itu sejenis jamur, jamur aspergillus. Jadi gini, kalau Bapak melihat jagung yang basah itu, kalau dia warna hijau, itu namanya aflatoksin, jamur itu Pak. Apa itu terlalu lama di gudang disimpan atau memang waktu panennya masih muda? Iya, dia karena masih muda kan. Kalau di Gorontalo Pak, mungkin hampir sama dengan Sulawesi Utara bahwa panen itu yang paling bagus itu di atas 120 hari. Iya. 3 bulan ya. 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Nah, biasanya petani ini karena mereka buru-buru untuk supaya cepat dapat uang, mereka panen di bawah 120 hari. Biasanya Gorontalo di Gorontalo itu ya
kalau dia 4 bulan setengah itu sudah kering sekali, Pak. Ya. Begitu Pak Melki. Oke, ya. Bentar Pak Yasin, kita ke Pak Karo SDM. Pak Karo, pengawasan dari Polda Sulawesi Utara untuk kelompok tani. Nah, seperti yang dikatakan Pak Yasin tadi bahwa ada istilahnya melembab dari jagung tersebut sampai kadarnya atau apanya itu. Nah, bagaimana dari pengawasan dari Polda sendiri, apakah di waktu sebelum panen harus dipanen atau dia memang menunggu sampai 115 hari kalau tidak salah, berarti 3 bulan lebih, hampir 4 bulan ini Pak. Ya, terima kasih penanaman. Ya, Pak. Jadi kita dalam melakukan pembinaan tentu tidak sendiri. Ya. Kita bekerja sama dengan dinas pertanian, betul, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian melakukan juga komunikasi dengan penyuluh-penyuluh lapangan. Iya. Nah, inilah yang kami ajak bersama-sama untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap petani. Iya. Nah, memang tadi yang seperti disampaikan tadi bahwa memang Bulog ini punya standar yang cukup ketat ya. Jadi selain kadar air juga aflatoksin yang itu merupakan dipengaruhi oleh tindakan pasca panen. Iya, betul. Nah, itu jadi itu juga kami komunikasi dengan Bulog sehingga hasil panen binaan Polda Sulut ini bisa memenuhi standar Bulog. Standar Bulog. Ya. Nah, dari Bulog sendiri apa pernah mengalami seperti yang disampaikan mungkin seperti di gudang di Gorontalo, Pak? Iya. Jadi saya ingin sampaikan dulu bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi dan Pak Karo SDM bahwa memang dalam penerimaan cadangan jagung ini Bulog mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Impres, Pak. Ya. Dalam Impres itu menyebutkan bahwa untuk cadangan jagung pemerintah itu harga 5.500 itu dengan standar kualitas kadar air 16 sampai dengan 20%. Itu adalah kondisi mempertimbangkan bahwa dengan kondisi seperti itu masih bisa dipenuhi oleh masyarakat petani dengan 16 sampai dengan 20%. Kemudian yang kedua, ketentuan terkait dengan aflatoksin maksimal 50 ppb. Ini ketentuan dalam Impres yang menjadi acuan bagi Bulog dalam rangka melakukan penyerapan cadangan jagung. Tadi disampaikan oleh Pak Yasin bahwa memang ada dua hal, Pak. Pertama itu kalau untuk jagung petani relatif tidak menjadi isu, Pak. Karena petani relatif bisa menyesuaikan sampai dengan posisi 20%. Yang kondisi agak menyulitkan itu di kondisi aflatoksin, Pak. 50 ppb sehingga memang di sini perlu ada perlakuan yang cukup tidak satu pihak saja. Perlu ada perlakuan secara bersama-sama karena memang dalam Impres juga menyebutkan bahwa jagung yang akan dipanen itu adalah jagung telah memasuki usia panen. Sehingga nanti diharapkan kondisi aflatoksin kemudian perlakuan pasca panen yang baik, diharapkan aflatoksin ini bisa memenuhi pada standar, Pak. Betul. Karena kalau tidak ya memang kondisi aflatoksin ini memang akan menjadi perhatian pada saat jagung itu akan didistribusikan kepada peternak. Ya. Biasanya kan Pak kalau panen jagung itu begitu dipanen bijinya, buahnya dipisahkan dengan batang, itu apa langsung masuk gudang atau masih ditambah dijemur lagi agar supaya tidak ada jamur seperti istilahnya jamur kok kalau? Ya, kalau jagung yang kami beli itu dalam bentuk jagung pipil kering. Artinya jagung yang sudah dipisahkan dari tongkolnya dan biasanya perlakuan dari petani itu pada saat mereka panen kemudian mereka pipil, dipisahkan dari tongkolnya kemudian mereka jemur. Masih dijemur lagi ya? Sampai dengan posisi mendekati mungkin 14% untuk kadar air. Kadar airnya. Oh, seperti itu. Nah, bisa ditambahkan ini Pak Yasin mungkin bisa ditambahkan. Nah, mungkin jagung tadi beda harga mungkin karena beda daerah ya. Untuk daerah di Sulawesi Utara atau di Bulog itu 5.000 sekian, untuk di Gorontalo 6.000 sekian. Apa bedanya? Apa Gorontalo? Enggak, Pak Melki, itu harga standarnya Bulog itu harga standar yang disampaikan oleh Pak Timbil bahwa untuk kadar air 18 sampai 20 itu 5.500 dan kadar air 14 dan aflatoksin di bawah 50 ppm atau 50 ppb itu 6.400 harganya. Cuman beda karena di kadar airnya kadar air itu standar seluruh Indonesia begitu. Karena kan ini Impres. Mungkin saya Pak Kapolda juga
Kapolda Gorontalo, Pak Widodo, kita diskusi waktu dengan Pak Laode, Pak. Itu ya mudah-mudahan lah, siapa tahu dengan ada pengeluhan dari para petani, kelompok tani dan mitra mengenai aflatoksin ini, mudah-mudahan ada perubahan mengenai impres. Iya. Ya, kalau ada perubahan mengenai impres, maka kuota yang diberikan atau penugasan diberikan oleh pemerintah kepada Bulog insya Allah terpenuhi. Di Gorontalo saja Pak Pimwil itu Pak Kapolda mengatakan masih ada 2.700 ton mitra dari Polri untuk dimasukkan ke Bulog Gorontalo. Tapi kan ini kan masih di bulan Oktober, insya Allah masih ada juga dipanen di bulan November Desember ini bisa memenuhi target 2.700 ton. Yang kedua adalah apakah dari Bulog ya mungkin Bulog seluruh Indonesia ataupun sudah ada pembicaraan dengan di pusat bahwa bisa nggak kalau aflatoksin itu di bawah 100 ppm. Kalau di bawah 100 ppm tentunya target-target yang diberikan oleh pemerintah kepada Polri itu insya Allah akan terpenuhi. Ya, akan tercapai. Begitu, Pak. Iya, oke. Masuk dengan topik panen jagung, distribusi kemana, ini sudah akan lebih menjawab dan kami akan membuka line telepon atau di WA di 082195835080 dan mungkin ada yang bisa bertanya lewat WA, bisa langsung menyampaikan bagaimana pendapat narasumber tentang panen jagung yang banyak tapi distribusinya kurang sehingga harga jatuh karena stok yang melimpah dan apa hambatan utama dalam distribusi jagung. Nah, mungkin ini ada pertanyaan ini dari YouTuber, ini dia bisa dijawab mungkin dari Pak ini, dan saya juga ingin menyampaikan juga kepada Pak Kabulok seperti yang sudah dikatakan Pak Yasin tadi. Nah, bagaimana, ada harapan-harapan apa? Karena mungkin Pak Yasin tidak bisa menyampaikan ini, Kabulok sendiri yang bisa menyampaikan apakah harganya bisa dinaikkan lagi ini, mungkin dengan pusat ini Pak Armin. Ya, baik Pak Melki. Sebenarnya isunya itu Pak Yasin mungkin dengan dari produsen juga yang lain, bukan di harga isunya, bukan sebenarnya di harga, Pak. Tapi lebih kepada isu aflatoksin. Nah, memang dari Gorontalo kemudian juga dari Bola Mongondo juga sudah menyampaikan ke kami Pak Yasin bahwa kondisi aflatoksin ini yang maksimal 50 ppb ini memang cukup agak sulit untuk bisa dipenuhi oleh produsen, sehingga kami sudah menyampaikan ke pusat, ke Bulog pusat juga melakukan usulan agar supaya ada penyesuaian terkait dengan kadar aflatoksin dari 50 ppb menjadi 100. Sebenarnya dalam SNI kita itu menyebutkan bahwa untuk premium 1 Pak Yasin itu kadarnya itu dia 20 ppb, kemudian medium 1 50 dan kemudian medium 2 itu 100. Nah, kami mengusulkan itu masuk di medium 2 Pak. Medium 2, namun kami belum bisa melakukan pembelian untuk yang medium 2 sepanjang impresnya itu belum disesuaikan Pak. Kita berharap nanti akan ada penyesuaian sehingga penyerapan kami juga itu bisa lebih banyak dan target kita juga bisa tercapai Pak. Ya, nah peran dari Polda Sulawesi Utara meskipun tadi sudah bilang menggandeng dari instansi terkait, mungkin ada dari Dinas Pertanian. Nah, sendiri dengan adanya perbincangan ini menjadi, apalagi sudah menjadi isu nasional dengan adanya nih aflatoksin ini, dia bagaimana ke depan nanti di kuartal keempat nanti Pak? Ya, memang yang kami serap dari beberapa pendapat petani memang seperti yang tadi tergambarkan ya, memang salah satu kendala sesuai standar yang ditetapkan Bulog itu terkait aflatoksin memang. Nah, saat ini dengan kondisi seperti itu dari kelompok-kelompok tani binaan Polda Sulawesi Utara, ya memang sepanjang kita bisa memenuhi standar yang ditetapkan Bulog, tentu kita jual ke Bulog, itu yang utama. Dan memang kita mengarahkan petani-petani binaan kita untuk bisa mendahulukan untuk ke Bulog. Namun kemudian apabila diperiksa oleh Bulog ternyata sampelnya itu tidak sesuai standar, maka ini kita lempar ke pasar. Dan saya kira tidak ada kesulitan pasar untuk menyerap hasil jagung dari petani-petani binaan Polda. Jadi tidak semua, jadi Bulog sendiri mengambil
apabila dia sudah memenuhi kriteria ya, apabila tidak tentu dari petani lewat ini dijual ke pedagang di luar Bulog ini Pak. Pasar lah istilahnya. Ya. Tentu dengan harga yang sama atau lebih turun ini Pak? Bahkan lebih tinggi Pak. Oh bahkan lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah Pak, 5.500. Tadi Pak Yasin menyampaikan mencapai 5.700 Pak. Untuk kondisi yang sama, bahkan untuk kualitas yang lebih di bawah dari standarnya pemerintah Pak. Ya. Itu harga yang lebih tinggi. Mungkin sedikit Pak, kondisi di Gorontalo ini memang terkait dengan aflatoksin Pak. Memang kalau saya lihat Pak Yasin, izin Pak Karo, Pak Melki, ada dua hal mungkin Pak Yasin yang sangat berpengaruhi terhadap kondisi kadar aflatoksin ini. Alam. Yang pertama itu kondisi tadi yang sampaikan Pak Yasin bahwa betul-betul jagung ini dipanen pada saat masuk usia panen. Jadi tidak belum usia panen sudah dilakukan cepat panen. Kemudian yang kedua yang menentukan yang kedua itu adalah kondisi seperti Pak Karo sampaikan tadi, kondisi pasca panen. Jadi yang utamanya di sini adalah sarana pengeringan. Iya. Kalau di Gorontalo tempatnya Pak Yasin, ini pengeringan ini tidak lagi tergantung dengan alam. Mereka menggunakan mekanis, ada dryer gitu ya. Namun di beberapa lokasi ini memang kondisinya itu belum tersedia Pak, masih menggunakan lantai jemur sehingga dengan kondisi hujan ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi jamur tadi. Ada sebagian kejadian ini karena pengaruh alam untuk Sulawesi Utara. Mau jemur aja tidak bisa karena cuaca tidak mungkin mendukung. Ke depan ini perlu ada dorongan lagi Pak untuk peningkatan di pasca panen, utamanya dryer Pak. Mungkin itu juga yang perlu menjadi perhatian sehingga ke depan kualitas jagung itu bisa lebih ditingkatkan lagi Pak. Oke, ya sebelum kita lanjut kita buka di line telepon 082195835080 bagi para pendengar, penonton yang ada juga bisa menelpon, namun sebelumnya kami standby dulu untuk ada beberapa iklan yang menyampaikan informasinya. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Come on. Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah pertahanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk ke luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Ya, masih di YouTube RRI Manado di line telepon atau WA 0821 1958 35080
barang siapa yang ingin berpartisipasi lewat WA bisa, atau lewat telepon juga bisa bertanya langsung dengan bagaimana mekanisme juga. Dan ada telepon, kita terima dulu penelpon pertama pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, dengan siapa ini Pak? Di mana? Forum Kawanua. Ya. Pak Sartono. Sartono. Pak Sartono di Kombos. Oke, Pak Sartono di Kombos. Silakan Pak Sartono. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai budaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak, silakan. Terima kasih sampai bapak-bapak narasumber kita. Mudah-mudahan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Menyangkut kelangkaan yang ada di khususnya negara Republik Indonesia untuk mengantisipasi kelangkaan. Kelangkaan apa ini Pak? Kebutuhan hidup masyarakat bangsa kita khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Ini tadinya dengan program yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk mengantisipasi itu kelangkaan dilibatkan. Kita seharusnya optimis, jangan pesimis. Berterima kasih kepada pemerintah sudah mengambil langkah ini dan dilibatkan TNI dan Polri. Iya. Ini sudah banyak yang mereka lakukan dan ini sudah terlihat. Baru mengatakan bahwa mau dikemanakan. Seharusnya terus bersyukur, dan ini banyak yang sedang harus lakukan. Termasuk petani harus pandai-pandai. Nah kalau ya, ini to the point Pak. Ya. Tidak terjadi dikemenakan, masalah ini banyak. Termasuk bikin kuliner-kuliner di tempat-tempat wisata masih banyak yang orang butuh ini milu ini. Artinya jagung. Iya. Jadi kalau berbicara dolok ada hubungan juga dengan petani. Usul saya paling bagus Pak, ada yang mengawasi antara petani, ada hubungan dengan dolok. Iya, iya. Sehingga bisa terkontrol, ada khusus orang yang mengontrol hal itu dan pengawasannya supaya terjalin erat. Artinya dapat tahu di petani panen kapan. Dolok bisa dapat tahu, petani dan juga bisa tahu supaya sejahtera, supaya tersisir dengan baik. Oke. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombos. Yang dimaksud dengan ini yang penting ada pengawasan. Yang tujuannya dari Pak Sartono ini menyangkut pengawasan. Pengawasan bagaimana sampai saat ini? Padahal tadi sudah disampaikan, mungkin bisa dijawab singkat dari Pak Kabulok tentang pengawasan. Ya, Bulog dalam melaksanakan kegiatan penyerapan jagung ini tentu berkoordinasi dengan semua pihak Pak, tidak sendiri. Bahkan kami bersama-sama juga dengan Polda dan juga dengan pihak lain, sehingga kami berharap dengan seperti itu Bulog tidak bekerja sendiri Pak. Ada pihak yang mengawasi, termasuk mensosialisasikan ketentuan dalam pembelian jagung ini. Baik itu dia harga, kemudian juga kualitas dari jagung yang akan dibeli oleh Bulog. Kemudian dalam penerimaan jagung juga ini kami ada surveyor Pak. Jadi ada petugas yang melakukan pemeriksaan kualitas yang dia bersifat independen. Dia tidak berpihak ke Bulog, tidak berpihak ke pihak juga penjual, tapi betul-betul dia memotret bahwa jagung itu seperti apa kualitasnya. Jadi itu yang kami lakukan Pak dalam rangka pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan jagung Pak. Oke, masih ada penelpon lagi. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Cliff yang ada di Minahasa Selatan. Oh, Cliff yang ada di Motoling. Selamat pagi untuk Bapak-Bapak daerah sumber ya. Ya. Dari Bulog, bukan Dolok ya. Dari Bulog. Ya, Bulog Pak. Oke, silakan Pak Cliff. Sebetulnya ini pertanian mesti hadir. Kalaupun memang tidak hadir, mereka mesti memantau. Iya. Ya kan? Ini perbincangan kita itu seperti apa? Karena kan mereka yang berurusan dengan masyarakat itu kan pemerintah dalam hal ini petani. Kalau di Motoling, yang jadi persoalan bapak-bapak itu tikus, hama, burung dan babi hutan. Hama ya. Sebetulnya tanah bagus, potensi yang sangat bagus. Tapi kalau orang mana bilang tidak mau jaga, tidak mau dijaga, habis percuma. Makanya beralih ke tanaman yang lain. Iya, iya. Dan kedua, kalau di sini barusan kami beli ke
masyarakat di sini ada beberapa 7.000 per liter, Pak. Tapi bagus, kualitas bagus, 7.000 per liter. Kami di sini bukan per kilo, per liter. Jadi mohon pemerintah itu betul-betul proaktif kepada masyarakat. Karena petani ini jujur saja di daerah Motoli Minahasa Selatan tanahnya, lahannya itu luas, tapi kurang dimanfaatkan karena pemerintah yang tidak proaktif. Dalam arti percuma kan ada apa di kecamatan, ada penyuluh pertanian, tapi kayaknya tidak optimal lah begitu. Jadi sebagai masyarakat tentu mengkritisi ini pemerintah dalam hal ini pertanian. Jangan bilang cuma di atas apa bilang begitu kertas. Oh, kita harus punya target dong, pasang target dong. Ketika di Minahasa Selatan kecamatan ini harus punya target seperti itu. Supaya bagaimana betul-betul ini negara kita betul ada ketahanan pangan dalam hal ini tentang jagung. Nah, begitu saja dari saya. Jadi pertanian kalaupun tidak hadir harus memantau ini keluhan dari masyarakat. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cliff yang ada di Minsal. Kita masih menunggu lagi penelpon berikutnya, namun sebelumnya mungkin seperti yang dikatakan Pak Yasin, jagung yang ada di Gorontalo itu bagus lah istilahnya. Mungkin karena selain panennya pas, juga di dalam gudang itu juga ada dryer lah istilahnya untuk pengering. Bagaimana itu Pak Yasin? Mungkin bisa memberikan tips kepada kami biar supaya dari pemerintah sini juga khususnya Dinas Pertanian bisa memonitor dan bisa mengikuti langkah apa yang telah diambil dari Provinsi Gorontalo ini. Memang Gorontalo ini memang sangat dikenal, jagungnya dari Gorontalo memang sangat baik, begitu saya dengar di pasaran. Silakan Pak Yasin. Perlu kita ketahui bahwa di Gorontalo itu ada, seperti saya katakan, ada 11 perusahaan jagung yang besar, memiliki 18 gudang dan dryer. Iya. Nah, dryer itu kan tentunya kita supaya begitu kualitas jagung masuk, tentunya kualitas akan terjamin. Seperti dialog pada hari ini, yaitu panen jagung mau distribusi kemana? Itulah. Iya. Jadi gini Pak, sekarang ini di seluruh Indonesia itu kita juga masih kekurangan untuk jagung ini. Sekarang harga di Jawa itu Pak, itu sudah mendekati 6.900. Ini apa? Itu yang dikhawatirkan di bulan November itu malah akan melonjak menjadi 7.000. Nah itu kan memang alhamdulillah di satu sisi petani menjadi tenang, tapi di satu sisi peternak lagi yang menjerit. Ya karena naik juga jagung itu ya. Cuman ya tentunya saya sudah beberapa Zoom meeting dengan teman-teman di asosiasi para peternak, bukan Fitmil ya Pak, yang para peternak Pak, para peternak kecil, ada biasanya mereka namanya digabung dari asosiasi Pinsar, perkumpulan insan peternak. Jadi gini, memang sih kalau di harga kekinian di sekitar di 7.000 memang mereka bukan rugi tapi untungnya sedikit. Ya mereka maunya harga jagung itu jangan melebihi di angka Rp6.000. Nah tentunya kan kalau Rp6.000 berarti harga pembelian kita di Gorontalo Pak ya, itu di bawah Rp5.000 lagi. Itu kan akan terjadi gejolak karena harus kita hitung Pak, ongkos transportasi. Ya kalau dari Gorontalo itu biasanya kalau kita pakai kontainer itu Rp535 Pak per kilo. Alhamdulillah kalau dari Manado, dari Bitung itu pernah saya diskusi dengan teman kami yang ada di Kota Mobagu, PT Santosa Utama Lestari, mungkin ada 2 perusahaan besar yang ada di Kota Mobagu selain Bulog, itu membeli jagung petani yang ada di sekitar Belamongondo Raya. Nah, kalau di Minahasa saya belum tahu perusahaan mana yang membeli, biasanya para peternak kecil yang ada di Minahasa, ya paling banyak lah. Nah tentunya dengan harga transportasi dari Bitung ke Jakarta itu kan mana lebih murah, malah di bawah, kalau saya hitung-hitung di bawah dari Rp400. Artinya apa? Dengan kita membeli jagung ini, para pengusaha atau para pedagang insya Allah
akan menambah keuntungan karena harga di Jawa itu sudah tinggi, Pak. Sudah 6.900. Artinya saya mengharap kepada petani jangan ragu bahwa panen jagung ini pasti insya Allah akan dibeli oleh para pengusaha, terutama alhamdulillah ada Bulog, di mana Bulog itu menjadi stabilisator harga yang ada di Indonesia, gitu Pak. Iya, Pak Armin sendiri untuk Sulawesi Utara ada berapa banyak gudang yang, apakah hanya Bulog sendiri atau adakah pengusaha-pengusaha jagung yang punya gudang yang besar juga? Kalau di Sulawesi Utara itu satu, kalau untuk gudang yang paling besar itu ada di Bulog, Pak. Ada di Bulog. Kemudian yang kedua untuk yang sarana pasca panen pengeringan di Sulawesi Utara itu yang besar itu ada dua, Pak. Satu Bulog, satu lagi dari swasta. Itu AI kalau tidak salah gitu ya. Itu dua sarana pasca panen yang pengeringan yang cukup besar di Sulawesi Utara. Tapi kalau dari sisi gudang yang paling besar itu di Bulog, Pak. Di Bulog. Cuma izin, saya ingin coba menjelaskan tadi sampaikan oleh Pak Yasin tadi, Pak Melki, izin Pak Karo. Sebenarnya ada dua sisi Pak di sini yang jadi perhatian, mungkin juga berkaitan dengan topik dari yang hari ini dibahas, distribusi kemana? Jadi ada dua Pak, sebenarnya petani dan juga peternak. Tadi Pak Yasin menyampaikan kalau harga jagung itu tinggi, tentu baik bagi petani. Tapi belum tentu tidak baik bagi peternak, karena pasti akan berdampak terhadap harga telur maupun daging. Nah, di sini sebenarnya fungsi pemerintah hadir lewat Bulog, Pak. Lewat Impres nomor 10 ini, Bulog melakukan penyerapan jagung untuk cadangan jagung untuk pakan. Dan lewat instrumen ini Bulog akan menjamin bahwa harga di petani itu dijamin tidak akan di bawah harga minimal 6.000. Nah, 5.500. Tidak akan di bawah harga minimal 5.500. Kemudian dari pengadaan ini Bulog pemerintah akan memiliki cadangan jagung, Pak. Cadangan jagung pemerintah. Pada saat katakan misalnya tidak ada panen, harga jagung ini meningkat, tadi sampaikan oleh Pak Yasin mencapai 6.800 sampai dengan 7.000. Ini tentu akan berdampak terhadap peternak. Pemerintah hadir di sini lagi untuk menyalurkan cadangan jagung ini kepada peternak dengan diharap dengan ada penyaluran dari pemerintah ini peternak bisa mendapatkan jagung dengan harga yang lebih murah sehingga berdampak terhadap harga telur maupun harga daging. Jadi sebenarnya pemerintah hadir di sini itu sudah saat ini menurut saya sudah bisa terasa oleh peternak. Pertama, harga jagung di petani itu tidak ada yang di bawah umumnya Pak Yasin ya, tidak berada di bawah 5.500. Dalam artian berarti bahwa petani bisa menikmati budidayanya, hasil usaha taninya itu dalam kondisi yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, kita mulai Oktober ini Pak Melki, Pak Yasin, Pak Karo sudah mulai mendistribusikan lagi cadangan jagung yang ada di kita, Pak, kepada peternak. Dengan diharapkan harga jagung yang tinggi ini tidak akan terlalu berdampak terhadap produksi atau harga telur maupun harga daging ayam, Pak. Demikian, Pak. Ada tambahan sedikit untuk Pak Karo. Nah, mungkin kalau dia masuk kuartal keempat, berarti dia 3 bulan ke depan. Nanti bulan Januari baru dia panen lagi. Kalau memang panen dia setelah tanam ini berapa banyak, kira-kira panen bulan Januari ini boleh berapa banyak untuk Sulawesi Utara, Pak? Kalau binaan Polri untuk kuartal 4 ini kita melakukan penanaman lebih kurang 115 hektar ya. Luas lahan yang kelompok taninya menjadi binaan Polri. Binaan Polri. Kalau 115 melebihi dari saat ini kebutuhan dari peternak, sehingga kita prediksi, kita estimasi sampai dengan akhir tahun 2025 ini stok cadangan jagung itu masih tersedia di Bulog. Mungkin ini akan nanti digunakan oleh pemerintah untuk membantu sebagian untuk kebutuhan yang ada di Jawa, Pak. Berarti kirim ke Jawa. Kita kirim ke Jawa dan saat ini sudah ada permintaan untuk pengiriman ke Bulog di Jawa. Ada sebanyak 3.000 ton, Pak Yasin, yang akan kita kirim dari Gorontalo, Pak, untuk membantu peternak yang ada di Jawa, Pak.
Ya, seperti itu. Seperti itu, Pak. Dan juga kalau memang stoknya akan tertahan di ini, tentu mesti ada mesin pengering juga, ya jangan sampai dia melembab, sepertinya berjamur. Jadi yang tadi Pak Melki sampaikan dalam juga topik ini, distribusinya cadangan jagung ini kemana nanti? Ya, jadi karena kondisi di Gorontalo maupun di Sulawesi Utara ini produksinya cukup besar dibanding kebutuhan, maka sebagian kita akan distribusikan keluar dari Sulawesi Utara. Kalau dia ke daerah sendiri Pak, semacam dari Bulog pasarkan kemana? Ke pasar? Jadi karena ini dia statusnya bukan jagung komersil, ini jagung milik pemerintah. Jadi jagung ini akan kita gunakan sesuai dengan penugasan pemerintah. Saat ini penugasan pemerintah itu mendistribusikan kepada peternak ayam. Peternak ayam itu ada di mana-mana Pak, termasuk di Jawa. Karena kebutuhan di Jawa cukup besar, maka ada kelebihan produksi cadangan jagung yang ada di Sulawesi Utara ini dan Gorontalo yang kita kirim ke Jawa untuk membantu peternak yang ada di Jawa. Oke. Masih ada pertanyaan juga untuk Pak Karo, mungkin juga Pak Yasin bisa dengar sekarang pertanyaan. Nah sekarang kalau jagung ini kan binaan kelompok tani kan Pak. Nah kalau dia panen dari kelompok tani panen, lantas itu dijual ke Bulog, harga berapa itu Pak Karo? Dan petaninya dapat berapa? Sesuai dengan standar yang ditetapkan Bulog ya. Ya kalau untuk 14% harganya 6.400 dengan aflatoksin 50 ppb tadi. Kemudian untuk 18 sampai 20% harganya 5.500 ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan bibit tentu beli di mana? Bibit kan harus ada pengeluaran juga untuk beli bibit untuk ditanam oleh kelompok tani. Ya, ada beberapa tadi sudah saya sampaikan, di antaranya dari Dinas Pertanian juga ada bibit. Nah, kalau yang bibit lebih unggul, kalau saya lihat di beberapa jenis tertentu ada. Ya. Nah, selain pembinaan kepada kelompok tani, apakah dari kepolisian atau pemerintah memberikan bantuan-bantuan seperti alat traktor kepada petani atau kelompok tani ini Pak Karo? Ya, kalau kita dari Polda Sulawesi Utara, ini salah satu yang dibangun oleh Mabes Polri gudang Bulog. Gudang untuk Bulog ya, maksud saya dengan adanya gudang, yaitu terletak di lahan milik SPN. Nah, kemudian ini kita lakukan perjanjian kerjasama dengan Bulog yang ini bisa dimanfaatkan untuk menyimpan cadangan jagung. Oke. Karena waktu tinggal beberapa menit, kita bikin closing statement juga pertama dari Pak Yasin Muhammad, mungkin apa yang bisa disampaikan, mungkin jangan beda-bedakan juga ya Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Mungkin kelebihan dari Gorontalo yang banyak sekali gudang besar komplit dengan peralatannya, mungkin apa yang bisa disampaikan, mungkin pasti penjualan dari Bulog ini juga pasti akan masuk ke Pak Yasin juga yang ada di Gorontalo. Silakan Pak Yasin, silakan. Ya, kalau Sulawesi Utara dengan Gorontalo kan hanya pisah kamar, tapi satu rumah. Betul. Iya toh. So 25 tahun orang tetap masih satu rumah tapi beda kamar. Tapi ya orang beda kamar kan kalau orang Manado bilang orang bersaudara. Betul. Ya, tentunya harapan kami para petani jagung yang ada di Sulawesi Utara, ya terutama di Kota Mobagu, Minahasa, itu tolong tidak usah khawatir dengan panen yang akan melimpah. Pasti insya Allah akan dibeli oleh pihak Bulog dan tentunya kami sebagai perusahaan swasta. Sekarang Pak, jagung itu sudah seperti emas. Di Jawa sekarang kontek-kontek saya Pak Yasin sudah berapa ini harga stok yang ada di Gorontalo stok di Gorontalo Pak sekarang sampai dengan di Sulawesi Selatan itu berebut untuk dikirim ke Jawa. Hari ini Pak, ini di bulan Oktober ini ada sekitar 21.000 ton yang akan dikirim ke Padang, terus ada yang dikirim ke Lampung dan ada yang dikirim ke Medan. Ada 2 kapal ini yang ada yang 8.000 ton kapal curah dan 6.000 ton. Yang 8.000 ton ke Medan, yang 6.000 ton ke Padang, dan yang lain melalui pakai kontainer. Tentunya berarti tanaman jagung ini, komoditi jagung ini adalah komoditi yang memang insya Allah akan menambah pendapatan dan kesejahteraan petani. Mungkin dari saya cukup sekian. Oke, iya Pak Yasin Muhammad dan Pak Kabulok, mungkin ada apa yang bisa disampaikan mungkin selain
Bulog juga bagian dari pemerintah, mungkin apa yang bisa disampaikan juga kepada Pak Gubernur? Mungkin ada apa yang harus ditambahkan ini Pak Kabulok, silakan. Ya, baik. Pemerintah melalui Bulog dalam kegiatan ini tentu akan terus menyerap hasil produksi petani dan juga akan terus menjamin bahwa petani itu bisa mendapatkan harga yang wajar. Kemudian nanti juga apabila ada harga yang tinggi, pemerintah lewat Bulog juga akan mendistribusikan cadangan jagung. Kita berharap ke depan kegiatan petani ini bisa lebih baik lagi, dan tentu perlu disupport juga dengan adanya sarana pasca panen yang mendukung sehingga jagung yang dihasilkan oleh petani di Sulut ini bisa kualitasnya lebih baik dan harganya juga bisa dijamin dengan kondisi yang lebih baik lagi. Demikian Pak. Oke, terima kasih itu Pak Tora, dan terakhir Pak Karo SDM Polda Sulawesi Utara mewakili Pak Kapolda Sulut dalam ketahanan pangan di Sulawesi Utara ini. Untuk penanaman jagung ini sudah masuk kuartal keempat. Nah ke depan bagaimana? Apa akan ditingkatkan lagi juga? Mungkin akan ada keterlibatan lagi yang lain? Silakan Pak Karo. Ya, baik, makasih Pak Melki. Jadi tentu Polri dalam hal ini Polda Sulawesi Utara ya berusaha memiliki komitmen yang kuat ya untuk mendukung program ketahanan pangan yang saat ini menjadi tantangan buat negara kita ini. Betul. Ya. Nah, tentu dengan upaya-upaya yang kita lakukan secara bersama-sama dengan kolaboratif antara Polri, Polda Sulawesi Utara dengan Bulog Sulawesi Utara dan Gorontalo, kemudian Dinas Pertanian, pemerintah, ya tentu kita optimis target-target yang diberikan pemerintah, kemudian harapan-harapan masyarakat khususnya dalam hal swasembada pangan, terutama jagung ini bisa kita penuhi. Kemudian kita juga harapkan dengan kondisi saat ini Bulog juga bisa mampu menyerap dan memiliki cadangan jagung yang itu juga nantinya berguna untuk ketahanan pangan secara nasional. Itu kira-kira. Itu saja. Terima kasih untuk Pak Yasin Muhammad yang sudah sama-sama bergabung dalam distribusi kemana ini jagung dan sudah terjawab. Dan Pak Yasin juga sebagai pengusaha asosiasi pengumpul pedagang dan produsen jagung Indonesia yang ada di Gorontalo. Terima kasih waktu kerjasamanya bersama kami. Dan terima kasih juga kepada pimpinan wilayah Bulog Sulawesi Utara dan Gorontalo Pak Amin Tora yang sudah menjelaskan apabila karena dengan diskusi kami panen jagung distribusi kemana, Pak Tora sudah menjelaskan bahwa ada gudang-gudang atau ada pembeli yang akan membeli jagung-jagung yang ada di Sulawesi Utara. Dan terima kasih juga kepada Komisaris Besar Polisi Pak Slamet yang sudah hadir dalam dialog ini memberikan penjelasan bahwa kehadiran kepolisian dalam ketahanan pangan itu sangat aktif sekali. Dan para penelpon juga tadi kami sampaikan terima kasih dukungan kerjasama kami untuk RRI Manado. Demikian dulu untuk dialog pagi hari ini. Saya Meki Kodwati undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.